Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amar, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 5A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang perempuan dan minoritas pada organisasi saat ini dan multikultural dalam organisasi. Dalam berorganisasi, pasti kita tidak hanya akan bekerja seorang diri, tetapi akan bekerja dengan banyak sekali orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari usia, ras, suku, agama, dan sebagainya, yang membuat organisasi harus lebih ekstra untuk beradaptasi serta memanfaatkan keberagaman tersebut sebagai suatu keuntungan akan kemampuan yang dimiliki dari keberagaman tersebut. Menurut Richard L. Dev dalam buku karangannya yang berjudul The Leadership Experience 7 tahun itu, terdapat beberapa tantangan bagi minoritas yang sering terjadi dalam organisasi yang beragam. Salah satunya yaitu glass ceiling, yaitu penghalang tak terlihat yang memisahkan perempuan dan minoritas dari posisi kepemimpinan puncak. Hingga sekarang ini masih terdapat diskriminasi yang mungkin kita sering jumpai terkait stereotip tentang perempuan yang posisinya selalu berada di bawah laki-laki, yang sehingga sampai sekarang ini masih berkembang dan melekat di masyarakat sebagai kaum minoritas dan terdiskriminasi. Sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, penting untuk menciptakan kesetaraan antara pria dan wanita serta kesempatan bagi kaum minoritas untuk berkembang serta mengaktualisasi diri mereka agar menjadi lebih baik. Yang kadangkala sering kita jumpai oleh beberapa organisasi demi mendapatkan keuntungan semata tanpa menyejahterakan pekerja yang ada di dalam organisasi. Maka dari itu, penting untuk pemimpin organisasi mengembangkan kepemimpinan yang memberi kesempatan yang sama seperti perlakuan secara adil dan saling menghormati satu sama lain, baik pria maupun wanita. Multikulturalisme dan keanekaragaman dapat pula memunculkan konflik antar bagian dalam suatu organisasi, kesalahpahaman, salah interpretasi atau interaksi dapat memunculkan konflik antar individu atau bagian. Konflik juga bisa muncul sebagai akibat rasa takut, saling tidak percaya, dan prasangka individu. Oleh karena itu, ada beberapa strategi individual yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko munculnya konflik di organisasi. Yang pertama, pemahaman. Dalam berorganisasi, kita harus memahami sifat dan arti keanekaragaman dan multikulturalisme itu sendiri. Kita harus bisa memahami bahwa setiap individu berbeda-beda dan mencoba memahami masing-masing individu tersebut. Yang kedua, empati. Empati berkaitan dengan pemahaman, yang mana kita harus berusaha untuk memahami perspektif orang lain ketika berada dalam organisasi. Yang ketiga, toleransi. Toleransi dibutuhkan untuk menerima perspektif ataupun perilaku orang lain. Pemahaman dan empati dibutuhkan untuk memahami perspektif orang lain, tetapi toleransi juga dibutuhkan untuk menerima perspektif orang lain. Disimpulkan bahwa pentingnya toleransi serta keadilan dalam suatu organisasi yang heterogen perlu untuk diciptakan, dan pemimpin dalam organisasi harus mampu untuk menciptakan lingkungan organisasi yang multikultural dengan sikap toleransi, kesempatan yang sama, serta keadilan yang merata baik minoritas maupun mayoritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.